Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Adik-adik mahasiswa yang sangat kami banggakan, ada beberapa apresiasi yang ditujukan kepada saya pada konteks kegiatan yang dikoordinasikan oleh jajaran kemahasiswaan, khususnya pada adik-adik mahasiswa jalur SBMPTN tahun 2020. Ada 5 hal yang pengen didiskusikan kepada saya, Sumaryanto, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yaitu yang pertama, ini bagus nih. Selamat pagi Bapak, izin bertanya. Saya tertarik mengikuti UKM olahraga, hanya saja saya belum memiliki kemampuan olahraga. Apakah nantinya ketika saya mengikuti UKM olahraga akan dibina oleh pelatih? Nah, begini Dinda, yang pertama memang UKM olahraga itu fokusnya pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Itu yang pertama, fokusnya. Kemudian apakah nantinya ketika saya mengikuti UKM olahraga akan dibina oleh pelatih? Ya, setiap UKM olahraga itu kita sediakan minimal 1 pembina yang sekaligus pelatih olahraga. Tetapi kalau kurang kita tambah. Nah, lantas kalau Anda belum memiliki kemampuan olahraga, ya, nanti biasanya dites. Jangan-jangan menurut Anda belum mampu tetapi ternyata mampu. Tapi kalaupun toh tidak masuk passing grade untuk berprestasi, adik-adik bisa ngambil di skim kedua. UKM olahraga itu ada 2 bidang, bidang prestasi, bidang organisasi. Nah, adik-adik yang passionnya lebih dominan di bidang organisasi, nggak usah khawatir, ikut di UKM olahraga tetapi membantu pengadministrasian, pengorganisasian sehingga bisa membuat teman yang lain berprestasi. Sang juara itu hadir karena 2 hal. Yang bersangkutan orang lain, talenta atau pembinaan. Kalau Anda di talenta prestasi kurang, di pembinaan pembimbingan. Sehingga nggak khawatir, nggak usah khawatir, bisa itu adik. Baik nanti di Anda sisi bidang prestasi atau organisasi. Yang kedua, ini ada juga, selamat pagi, saya ingin bertanya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, yang mengharuskan untuk stay at home, bagaimanakah pelaksanaan kegiatan UKM keolahragaan? Nggak usah khawatir, Dik, ada latihan pembinaan itu langsung tidak langsung, daring atau luring. Anda kan bisa mendapat paket dari pelatih atau searching sesuai dengan passion Anda, UKM Anda, lakukan. Nah, kemudian bisa Anda konsultasikan latihan di rumah itu yang tidak harus di kantor atau di lapangan. Bisa simulasi atau sesungguhnya juga. Itu tidak menghambat kita latihan dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian ketiga, mohon izin bertanya apakah fasilitas-fasilitas olahraga di UNY dapat digunakan oleh semua mahasiswa atau hanya terbatas pada mahasiswa yang tergabung dalam UKM olahraga. Pada dasarnya fasilitas di FIK olahraga itu kita berikan layanan kepada keluarga besar UNY. Ya, tapi tinggal pengaturannya nanti ada. Kalau adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang lain, itu ada yang memang beberapa waktu ya, kita khususkan kepada adik-adik, kita atur. Tetapi ada yang dijadwal. Nah, tolong kalau adik-adik tidak bergabung di UKM, tetapi di HIMA, atau di fakultas atau di apapun, kalau ingin mengajukan fasilitas untuk latihan, monggo ajukan surat ke Dekan FIK atau ke manajer-manajer terkait. Apakah itu stadion, lapangan tenis, kolam, gor, dan macam-macam. Kita sudah punya protap untuk mengatur penggunaan fasilitas itu. Yang keempat nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk pembinaan mahasiswa atlet, kira-kira berapa kali frekuensi pelatihan diberikan kepada para mahasiswa atlet dalam seminggu? Antara 3 sampai 5, tapi intervalnya ya selisih hari. Latihan di bawah koordinasi pelatih supaya prinsip latihan itu mengena.
yaitu pada masuk zona latihan. Nah, kalau secara teknis, Dek, nanti Anda bisa menanyakan kepada pembina atau pelatih UKM yang bersangkutan. Jadi latihan misalnya 3 hari tidak boleh Senin, Selasa, Rabu, tapi Senin, Rabu, Jumat. Ya, kalau ada 4 ada intervalnya. Kemudian prinsip latihan kan teratur dan terukur supaya masuk pada zona tujuan Anda latihan itu. Terakhir, ini nomor 5, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya untuk mengikuti UKM bidang olahraga. Apakah harus memiliki prestasi atau pengalaman sebelumnya? Terima kasih. Ya, ini hampir mirip dengan nomor 1 tadi. Ya, kalau Anda tidak masuk lewat jalur prestasi, atlet, jalur administrasi, organisasi. UKM olahraga itu ada dari prodi lain, tidak hanya orang FIK. Misalnya prodi tempatnya Ibu Adeng, akuntansi misalnya. Bagaimana mahasiswa itu menghitungkan proposal kalau kita latihan, proposal kalau bertanding. Nah, itu ada. Kemudian ada yang dari prodi yang lain, yang inline bisa melengkapi kekurangan teman-teman atlet. Dan atlet ini tidak semua di FIK, tetapi tersebar di berbagai prodi. Ya, karena UNJ mengapresiasi para atlet-atlet yang kuliah di tidak hanya di FIK, tetapi di fakultas lain. Nah, kira-kira itu adik-adik yang saya banggakan. Monggo nanti kalau saatnya, kami senang sebetulnya kalau ketemu luring, tapi karena kita masih dalam pandemi COVID, jaga protokol kesehatan, panjenengan sedoyo atau Anda sekalian adalah aset yang berharga, maka pertahankan, bisa survive, optimis, kita bisa keluar dari situasi cobaan pandemi COVID-19. Sukses selalu, sehat lahir batin, jaya olahraga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.